Baik, selanjutnya ke fokus dari BOS kinerja tahun 2021. BOS kinerja definisinya program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian. Tujuannya membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah, memberikan penghargaan atas prestasi dan mutu sekolah. Sasaran dan unit kos BOS kinerja tahun 2021. Jadi sasaran BOS kinerja tahun 2021 ada 3 kelompok sekolah. Yang kelompok pertama adalah sekolah penggerak tanpa pendidikan anak usia dini. Ini ada sekitar 2.122 sekolah. Terus kelompok kedua adalah sekolah yang memiliki prestasi, ada 207 sekolah. Dan kelompok ketiga sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi. Ada sekitar 1.678 sekolah. Baik, dari sekolah penggerak, pemanfaatannya adalah mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh kementerian. Pemanfaatan untuk sekolah yang memiliki prestasi adalah peningkatan prestasi dan talenta peserta didik. Terus pemanfaatan untuk sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi adalah program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Untuk di sekolah penggerak, unit kosnya untuk SD 150 juta, SMP 175 juta, SMA 200 juta, dan SLB 160 juta. Total anggaran 351,2 miliar. Untuk sekolah yang memiliki prestasi, unit kosnya 60 juta. Anggarannya 12,42 miliar. Dan kelompok ketiga, sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi, unit kosnya 100 juta. Anggarannya 167,8 miliar. Total anggaran BOS kinerja tahun 2021 keseluruhannya adalah 532,2 miliar. Nah, sasaran biaya satuan pendidikan dan pemanfaatan dana BOS kinerja sekolah penggerak adalah syaratnya 1. Telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, yaitu melalui tahap seleksi yang dijalani oleh kepala sekolah sampai ke pengumuman lulus. Ada 3 tahap seleksi. Yang kedua, penerima dana BOS reguler tahun anggaran berjalan. Jadi dari total seluruh sekolah penggerak yang berjumlah 2.157, terdapat 35 sekolah penggerak yang menolak dana BOS reguler. Dengan menolak dana BOS reguler karena sekolah tersebut telah mampu membiayai sekolahnya sendiri berdasarkan sumber dana yang dikelola dari wali murid, maka sekolah tersebut menolak BOS reguler, otomatis sekolah tersebut juga secara otomatis menolak BOS kinerja sekolah penggerak. Jadi totalnya untuk SD sasaran dari 2.122 sekolah, untuk SD ada 1.099 SD, SMP-nya 563, SMA-nya 375,
SLB 85. Biaya satuan untuk SD sebesar 150 juta per sekolah, SMP sebesar 175 juta per sekolah, SMA sebesar 200 juta per sekolah, SLB sebesar 160 juta per sekolah yang diperkirakan ditransfer pada bulan Juli. Pemanfaatannya digunakan untuk mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak Keputusan Menteri Nomor 1177/M/2020. Selanjutnya, syarat sasaran biaya satuan dan pemanfaatan dana BOS kinerja adalah sekolah yang memiliki prestasi. Ini BOS kinerja untuk sekolah yang memiliki prestasi, kalau yang tadi untuk sekolah penggerak. Syaratnya, 1. Memiliki paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau memilikinya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir tidak cukup syarat. Yang kedua, memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan atau internasional. Ketiga, penerima dana BOS reguler tahun anggaran berjalan. Jadi meskipun memiliki siswa berprestasi tapi tidak menerima BOS reguler, berarti secara otomatis menolak BOS kinerja. Yang keempat, tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Jadi meskipun memiliki syarat seperti yang disebutkan, kalau sekolah tersebut sebagai sekolah penggerak dan SMA pusat unggulan, maka sekolah tersebut tidak menerima BOS kinerja sekolah yang memiliki prestasi. Jadi tidak ada istilah double, menerima BOS kinerja sekolah penggerak dan sekolah yang memiliki prestasi. Jadi tidak ada double. Sasaran ada 207 sekolah. SD terdapat 38, SMP 62, SMA 62, SMK 28, dan SLB sebanyak 17. Biaya satuan sekolah tersebut menerima 60 juta per sekolah di tahun 2021. Pemanfaatannya peningkatan prestasi dan talenta peserta didik. Nah, dari 268 sekolah prestasi terdapat 32 sekolah yang menolak BOS reguler, 21-nya SMK PK, dan 8-nya adalah sekolah penggerak. Jadi ada 8 sekolah penggerak yang tidak menerima BOS kinerja sekolah yang memiliki prestasi karena sekolah tersebut telah menerima BOS kinerja sekolah penggerak. Selanjutnya, syarat sasaran, biaya satuan dan pemanfaatan dana BOS kinerja pada sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi. Syaratnya, 1. Memiliki rata-rata nilai rapor mutu kualitatif pada paling rendah 4,2 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Memiliki rata-rata nilai ujian nasional kumulatif paling rendah 60 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Belum memiliki sarana toilet atau jamban. 4. Penerima dana BOS reguler tahun anggaran berjalan.
5. Bukan merupakan sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan sekolah SMK pusat keunggulan. Jadi yang sudah sekolah penggerak dan pusat unggulan tidak menerima BOS kinerja sekolah ini sanitasi. Selain itu, sekolah yang tidak menerima BOS reguler meskipun memenuhi syarat tersebut tidak menerima BOS sanitasi, sarana sanitasi. Sasarannya ada 1678 sekolah, SD ada 1634 SD, 41 SMP, 1 SMA, 2 SMK. Biaya satuannya 100 juta per sekolah. Pemanfaatannya program sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Mekanisme penyaluran pelaporan dan sisa dana BOS kinerja tahun 2021. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan. Jadi rekening satuan pendidikan yang menerima BOS reguler, jadi akan ditransfer ke rekening tersebut. Mekanisme pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Pelaporan, sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada kementerian paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Nah, sekolah yang terlambat menyampaikan laporan dilakukan penundaan penyaluran dana BOS reguler tahap 2 tahun berikutnya. Sisa dana BOS afirmasi dan BOS kinerja tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS reguler. Prinsip penggunaan dana, jadi prinsipnya ada 5. 1. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mohon diperhatikan, jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah. 2. Efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 3. Efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. 4. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Contoh rincian pembiayaan penggunaan alokasi dana BOS kinerja oleh sekolah penggerak berdasarkan lampiran RPM 2021. Jadi contoh rincian pembiayaan penggunaan alokasi dana BOS kinerja sekolah penggerak. Yang pertama, pengembangan perpustakaan. 1. Penyediaan buku digital, perpustakaan digital, dan barang sejenis lainnya. Dan atau yang kedua, penyediaan pengembangan perpustakaan lainnya terkait pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 1. Penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk pembelajaran dengan paradigma baru sesuai kebutuhan. 2. Penyediaan atau pencetakan mandiri buku dan bahan ajar lainnya untuk peningkatan kompetensi guru
dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan. 3. Penyediaan aplikasi pembelajaran dan manajemen sekolah. Keempat, pembiayaan lain dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan paradigma baru. Keterangannya, sekolah dapat menggunakan dana bos kinerja di luar contoh tersebut di atas ini sepanjang dalam rangka mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan sekolah penggerak yang ditetapkan oleh kementerian. Contoh rincian yang nomor 3, pelaksanaan kegiatan evaluasi atau asesmen pembelajaran. Jadi dana tersebut bisa juga digunakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ujian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran paradigma baru antara lain yang pertama, pelaksanaan AN atau asesmen nasional di kelas 5 untuk SD, di kelas 8 untuk SMP, dan di kelas 11 untuk tingkat SMA, SMK. Yang kedua, khusus sekolah penggerak, tambahan pelaksanaan asesmen nasional di kelas 4, 7, dan 10. Jadi bagi sekolah penggerak terdapat asesmen di kelas 4 dan 5, terus 7 dan 8, dan 9 dan 10. 3. Evaluasi lainnya terkait program sekolah penggerak. Jadi dana tersebut bisa digunakan untuk evaluasi lain terkait program sekolah penggerak. 4. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Dana tersebut juga bisa digunakan untuk penyusunan program sekolah. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah, dan atau pelaksanaan program TIAS UKS di sekolah. Berikutnya, penggunaan yang kelima adalah pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dana tersebut bisa digunakan untuk 1. Pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah. 2. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 3. Pelaksanaan komunitas belajar, baik guru dan tenaga kependidikan. 4. Pelaksanaan forum dialog bagi guru dan tenaga kependidikan. 5. Penguatan literasi digital atau teknologi. 6. Kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penggunaan yang keenam, pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembiayaan langganan daya dan jasa untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi sekolah, dan penguatan literasi sekolah. Yang ketujuh, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat, penyediaan air dan distribusi air bersih, penyediaan toilet atau jamban, penyediaan tempat cuci tangan, pembiayaan rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet, pembiayaan perbaikan saluran pembuangan air, dan atau yang ketujuh, pembiayaan lain dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Jadi kerusakan ringan yang terjadi pada sekolah boleh dibiayai oleh bos kinerja, dan penyediaan tempat toilet, tempat cuci tangan, dan rehabilitasi toilet. Keterangannya adalah sekolah dapat menggunakan dana bos kinerja di luar contoh pada tabel
tersebut di atas ya sepanjang dalam rangka mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.